Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adriansa dengan NIM 241420 mahasiswa Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Perbankan Syariah. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah hukum bisnis. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, seberapa penting hukum bisnis bagi pelaku usaha? Hukum bisnis sangat penting bagi pelaku usaha karena berfungsi sebagai pedoman dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Adapun beberapa alasan pentingnya, yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum. Dengan pelaku usaha dapat beroperasi dengan aturan yang dijelaskan dan menghindari tindakan yang melanggar hukum serta penipuan, monopoli, atau pelanggaran kontrak. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban, yakni menjamin hak-hak pelaku usaha seperti hak atas kekayaan intelektual, hak kontrak, dan hak milik, sekaligus mengatur kewajiban mereka terhadap konsumen, karyawan, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu mencegah dan menyelesaikan sengketa. Hukum bisnis membantu penyelesaian konflik melalui jalur hukum, yakni pengadilan atau arbitrase jika terjadi sengketa antara pelaku usaha. Selanjutnya, menumbuhkan kepercayaan. Bisnis yang patuh pada hukum menumbuhkan kepercayaan dari konsumen, investor, dan mitra bisnis. Yang terakhir yaitu mendukung iklim usaha yang sehat. Dengan hukum bisnis yang baik, pesaing usaha menjadi adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan kondisi dan sebutkan persamaan dan perbedaan perusahaan berbadan hukum milik pemerintah dan swasta di Indonesia. Untuk kondisi umum, baik perusahaan pemerintah maupun swasta sama-sama memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Karena perusahaan milik pemerintah yaitu berfokus pada pelayanan publik dan pembangunan ekonomi nasional, sedangkan untuk perusahaan swasta lebih berorientasi pada keuntungan dan efisiensi usaha. Untuk persamaan perusahaan milik pemerintah dan perusahaan swasta, yaitu yang pertama, sama-sama keduanya berbadan hukum. Yang kedua, tujuan ekonomi, sama-sama melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu tunduk pada hukum, yakni sama-sama tunduk pada peraturan perundang-undangan seperti KUHD, UU, perseroan terbatas, dan hukum bisnis lainnya. Dan persamaan yang terakhir yaitu memiliki struktur organisasi, yakni adanya manajemen, direksi, komisaris, dan sistem pertanggungjawaban. Untuk perbedaan sendiri antara perusahaan milik pemerintah dan perusahaan swasta yaitu memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada pemilik modal. Jadi untuk perusahaan milik pemerintah atau biasa yang kita kenal BUMN atau BUMD yaitu dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah. Sedangkan untuk perusahaan swasta yaitu pemilik modal yakni individu, kelompok, atau investor swasta. Yang kedua yaitu tujuan utama. Untuk perusahaan milik pemerintah, tujuan utamanya yaitu melayani kepentingan publik dan membantu pembangunan ekonomi nasional. Untuk tujuan perusahaan swasta sendiri yaitu hanya mencari keuntungan yang maksimal. Yang selanjutnya dari sumber modal, untuk perusahaan milik pemerintah sumber modal berasal dari APBN atau APBD, terus pinjaman pemerintah atau penyertaan modal negara.
Untuk perusahaan swasta sendiri, modal didapat dari modal pribadi, saham, atau dari investor. Contohnya untuk usaha milik pemerintah yaitu seperti PT PLN, PT Pertamina, dan PT Kereta Api atau KAI. Untuk perusahaan swasta sendiri contohnya seperti PT Indofood, PT Astra Internasional, dan PT Unilever Indonesia. Selanjutnya perbedaan yang selanjutnya yaitu pengawasan. Untuk perusahaan milik pemerintah diawasi oleh kementerian terkait dari BPK. Untuk perusahaan swasta sendiri yaitu diawasi oleh pemegang saham dan lembaga pasar modal. Untuk perbedaan yang terakhir yaitu dari segi pembagian laba. Segi pembagian laba untuk perusahaan milik pemerintah yaitu sebagian besar laba yang didapat disetorkan ke kas negara. Sedangkan untuk perusahaan swasta sendiri laba dibagikan ke pemegang saham atau dividen. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.